Don't forget. Please like, comment and subscribe. Menikmati kopi sore memang enak. Wah, Ini kopi kedua buat saya hari ini. tuh. Yang pertama ngopinya sama siapa atau di mana, Pak? Kopi pertama di GBK dengan teman-teman saya yang selalu setia bersama saya olahraga di Gelora Bung Karno. Oh, GBK Gelora Bung Karno. Iya. Tapi kadang-kadang teman-teman juga bilang Gelora Bung Koco. Oh, gitu. GBK Gelora Bung Koco ya. Luar biasa ini. Kopinya enak nggak, Pak? Enak, cocok saya. Saya biasa minum kopi tanpa gula. Jadi memang lebih cocok kalau tanpa gula. Oh, seperti itu ya. Wah, ini ada apa ini? Singkong goreng. Singkong goreng. Aslinya dari mana singkongnya? Aslinya dari Cirebon, Pak. Oh, Cirebon. Nah, Oke. Singkong goreng. Jadi kalau minum kopi pasangannya memang singkong goreng itu paling pas. Coba kita lihat ini agak ajaib juga nih. Oke. Warnanya kuning ya. Kuning-kuningan. Mantap lah ini. Dan ada sambal. Ah iya. Biasanya kalau sambal itu kan temennya ayam goreng atau ayam Oh bakar, Pak. enggak juga. Jadi kalau saya biasa kalau makan minum kopi di satu tempat di Plaza Senayan selalu singkong. Terus nanti ada chili sauce. Chili sauce. Ya, itu merangsang untuk kita. Nah, memang itu nikmat. Nah, kan begini sekarang ini Indonesia kan sedang pilpres. Ya. Untuk merangsang masyarakat supaya semangat gitu ya, Pak ya. Untuk lebih maju, lebih kreatif, dan lebih sejahtera tentu saja. Ujung-ujungnya kan itu, Pak ya. Iya. Di antara 3 pasang calon presiden yang ada saat ini, yang kira-kira bisa membawa Indonesia supaya warga Indonesia itu terangsang untuk maju, semangat, kreatif, berbisnis, kuliah, dan sebagainya, dan semua aktivitas lain. Yang cocok siapa sih, Pak? Gak ada lain kecuali Mas Ganjar dan Mas Mahfud. Kebetulan saya secara pribadi kenal dua-duanya. Dengan Mas Ganjar kebetulan satu ideologi, sama-sama alumni GMMI, dan Mas Mahfud saya sudah kenal lama juga. Ketika beliau syukuran dilantik jadi Menteri Pertahanan, saya dengan teman-teman aktivis 78 diundang. Jadi itu saya sudah lama kenal dengan Mas Mahfud. Jadi dua-duanya tidak asing buat saya. Gitu. Jadi bagaimanapun juga kalau nggak kenal kan nggak sayang. Seperti itu. Ya, jadi buat saya kemudian background-nya sama kan, sama-sama bidang hukum. Jadi saya yakin bahwa kalau beliau berdua terpilih, Mas Ganjar terpilih, tentunya hukum harus menjadi panglima. Jangan menjadi orang kedua. Kalau hukumnya jelas, pelaknya jelas, insya Allah negara ini aman. Hanya karena itulah pilihan kepada Mas Ganjar dan Mas Mahfud. Saya masih teringat pada waktu acara teman-teman alumni UI di One Belt Park tanggal 3 Februari, dan saya saat mendapat kesempatan dari teman-teman untuk menyerahkan pedang keadilan kepada Profesor Mahfud. Mudah-mudahan itu menjadi kenangan yang indah, dan nanti kelak seperti saya bilang, kalau terpilih, insya Allah terpilih, itu menjadi pengingat yang utama buat Mas Ganjar dan Mas Mahfud untuk penegakan hukum di Indonesia. Nah, kan dua-duanya nih mempunyai latar belakang di bidang hukum dari Ya, segi betul. pendidikan, Pak Ganjar maupun Pak Mahfud gitu ya. Bagaimana nanti beliau berdua ini mengimplementasikan ya keahlian beliau kan hukum ini, ya dengan latar belakang dan pengalaman mereka, apakah bisa menggerakkan ekonomi Indonesia ke depan ini? Insya Allah bisa. Kenapa tidak? Artinya apa? Masing-masing kan udah punya background pengalaman yang luar biasa. Mas Ganjar 10 tahun di DPR. Dia tahu persis bagaimana nanti mengawal teman-teman di Dewan untuk menggolkan program-programnya. Kami juga pengalaman sebagai gubernur eksekutif. Itu pengalaman yang tidak terhingga. Itu nggak bisa dilupakan. Itulah menjadi pegangan buat mereka berdua. Begitu juga Mas Mahfud. Dia pernah juga di anggota DPR, pernah di eksekutif, bahkan di MK. Sayang MK waktu itu mematikan
juru tempat saya, Komisi Yudisial. Oh begitu. Bapak dulu pernah di Komisi Oh Yudisial. iya, saya pernah jadi anggota Komisi Jilid 1 2005 sampai 2010 Iya. bersama dengan Mas Busromo Kotas, sahabat saya yang terbaik. Nah, Indonesia ada yang bilang, Ahok kemarin sempat bilang Indonesia ini situasinya genting gitu. Apakah segenting itu, Pak? Apakah karena ada demo dari mahasiswa, kemudian ada petisi-petisi dari banyak perguruan tinggi negeri dan swasta itu? Apakah itu maksudnya Ahok? Sebetulnya itu soal masalah sudut pandang ya, tapi memang pemerintah artinya tidak bisa menasihkan apa yang dilakukan oleh teman-teman perguruan tinggi. Harus didengar, jangan malah dilawan, itu nggak elok. Sebagai tapol, mantan tahanan politik tahun 78, saya kecewa betul dengan cara-cara pemerintah menghadapi kritik-kritik semacam itu. Saya masih ingat dulu waktu saya ketemu dengan Pak Murjani bilang, ingat ya, Pak Harto tidak pernah marah dengan lu kritik, cuma cara lu yang salah. Ya dalam hati, cara mahasiswa kan beda. Ini cara profesor, udah berpengalaman. Ya nggak bisa dong ditolak mentah-mentah seperti itu. Tampung dulu, bicarakan sebaik-baiknya. Jangan langsung main, apa itu? Ada maksud lain tertentu. Ya itu kan nggak benar. Terlalu rapid dan naif, kakak menurut saya. Sangat disayangkan. Hanya sebagai, kok seperti ini seolah-olah menganggap angin lalu. Nggak boleh. Bagaimanapun juga harus didengar. Saya mendapat dari Pak Wakil Presiden, apa yang dilakukan kampus harus didengar. Itu yang penting. Kata seperti itu. Jangan sekali-kali menafikan suara dari kampus. Baik guru besar maupun mahasiswa. Sebagai aktivis mahasiswa, saya betul-betul kecewa dengan cara-cara istana dalam menghadapi kritik-kritik seperti itu. Bapak tadi menyinggung sebagai mantan tapol dan juga aktivis mahasiswa. Tapi yang menarik adalah mantan tapol ini. Karena zaman dulu ada tahanan politik kan dengan berbagai kasus dan latar belakangnya kan gitu. Dalam kasus apa nih Bapak kok bisa jadi tapol gitu loh? Kebetulan tahun 778 saya adalah wakil ketua Dewan Mahasiswa UI, di mana ketuanya adalah Bung Lukman Hakim. Jadi kita semua 6 orang ditangkap oleh Laksuda Jaya. Bukan cuma ditangkap, tapi juga ditahan. Itu adalah yang kita labelnya adalah tahan politik. Berapa tahun Bapak ditahan, Pak? Bervariasi, karena yang ditangkap kan banyak. Di Jakarta itu hampir seluruh pimpinan kampus, universitas perguruan tinggi lain, itu sekitar ada hampir 100 orang. Jadi bervariasi. Ada yang 3 bulan, 6 bulan, ada 9 bulan. Kebetulan saya kena yang 6 bulan. Oke. 6 bulan orang bilang mungkin pendek, tapi rasanya gimana Pak? Jadi tapol Pak? Ya apa ya? Kita jadi bangga juga sih. Kenapa? Buktinya saya sampai dicekal, sampai tahun 80 baru bisa clear. Artinya apa? Setelah tahun 80 baru Bapak bisa keluar negeri ya? Iya. Oke. Negara pertama yang Bapak kunjungi kemana Pak? Amerika. Nah, negara Amerika itu kan sering orang bilang itu mbahnya demokrasi. Nah, sekarang Indonesia sebenarnya punya peluang kan untuk menjadi negara demokrasi yang dalam arti teori dan prakteknya nyambung kan gitu. Nah, bagaimana Bapak melihat nanti pandangan Bapak tentang Ganjar Pranowo dan Mahfud MD nanti kalau misalnya benar-benar menjadi presiden RI 1 dan RI 2 nih, dalam mengembangkan demokrasi di Indonesia dalam arti yang sebenarnya tentu sesuai dengan Pancasila kan gitu Pak? Oh iya, artinya tentunya tetap bahwa Pancasila menjadi acuan kita, tidak boleh lepas dari itu. Kita juga harus tahu bahwa masyarakat kita kan belum well educated semuanya, jadi kita harus bertahap, seperti itu, nggak bisa sembarangan. Artinya sembarangan itu jangan juga kita ditekan, berilah kebebasan mereka. Saya yakin bahwa Mas Ganjar dan Mas Mahfud sudah punya jalan keluar untuk itu. Saya tidak ingin menggurui sama channel ini ngajarin ayam apa itu mentok berenang kan nggak enak. Bebek berenang, nggak usah. Saya tahu. Bapak yakin dengan kebijakan dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu ke depannya pada saat terpilih menjadi presiden bahwa dia juga akan memperhatikan aspirasi masyarakat,
dan aktivis maupun mahasiswa ini? Dari pengalaman pembicaraan hampir teman, saya yakin kalau tak ada Mas kan tugas kita untuk mengingatkan. Mas, sama keliru sedikit Mas. Kan gitu. Saya yakin mereka berdua, Mas Ganjar dan Mas Mahfud, bukan tipe yang tutup pintu. Tapi dia akan buka pintu untuk mendengar itu lagi. Bagaimana Mas Ganjar sebagai aktivis, Mas Mahfud juga aktivis, walaupun beda aktivisnya, yang satu Gemen, yang satu HMI, nggak ada masalah. Itu sudah menjadi kodrat, nggak bisa dipisah-pisahin, gitu. Jadi menurut saya akan terjamin. Kalau tidak terjamin, ya kita sebagai teman-teman lamanya ya harus mengingatkan, Mas, saman keliru Mas, tolong balik, lurusin lagi, itu aja. Jadi kita harus ada cara untuk menyampaikan itu. Yang Bapak yakin ya? Iya. Pak, kebetulan nih teman-teman saya datang nih, saya perkenalkan dulu nih Pak. Ini namanya Teja. Skoco. Ya, yang itu Pak Leno itu Pak. Mereka berdua adalah fotografer ya yang selalu meliput Ganjar Mahfud. Nah, harapan Bapak untuk Indonesia ke depan dari para fotografer kita ini bagaimana Pak? Kalau dari posturnya luar biasa, meyakinkan, betul. Cuman ya walaupun saya baru kenal sekarang, dari lihat postur dan senyumnya memberi harapan. Wah, selamat ya Mas ya. Sukses. Terima kasih. Monggo.